Sebenarnya untuk open mainnet kapan sih Bang? Nah, kemudian di sini teman-teman banyak banget teman-teman yang tanya nih ya teman-teman ya, ini para subscriber yang tanya tentang mengenai open mainnet sebenarnya kapan gitu kan ya. Kita udah nunggu dari tahun 2022 hingga saat ini ternyata belum terjadi open mainnet. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, untuk mainnet ini sebenarnya sudah terjadi. Cuma ini open mainnet secara private atau mungkin bisa di peer to peer kan. Nah, jadi kalian bisa melakukan transaksi itu dengan cara metode barter. Ya, jadi menukar barang dengan koin Pi ditukar dengan barang. Contohnya kalian itu tukar barang emas logam mulia antam dengan Pi network, teman-teman. Itu bisa nggak? Bisa. Semuanya pun bisa. Yang penting ini ada yaitu komunikasi di antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan. Dan kemudian untuk rate harganya berapa? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis spinner? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, mungkin di informasi kali ini banyak banget teman-teman yang tanya dan kemudian sebenarnya kapan Pi network ini open mainnet secara publik ya, ataukah mungkin ya secara publik gitu kan ya, udah bisa dijual belikan di exchange ya teman-teman ya, baik mungkin OKX, Binance, ya mungkin semuanya lah, Bank ataukah mungkin di jaringan-jaringan yang lainnya. Itu kan pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi terpusat harganya segitu ya. Sekarang ini berbeda-beda teman-teman. Harganya ada yang terima sekian dimulai dari 0,1 USD sampai dengan di 1 USD untuk harga yang hari ini teman-teman. Nah, di sini berhubung kita akan bahas banyak banget teman-teman yang tanya tentang mengenai mainnet, otomatis nanti teman-teman langsung kita buka aja aplikasi mainnetnya ya. Nah, di sini untuk mainnet teman-teman, mungkin sebagian dari kalian ini sudah ada yang migrasi ya. Migrasi koin kalian udah ditransfer ke dompet kalian teman-teman ya. Jadi kalian udah masuk ke dompet kalian yang udah melakukan KYC. Itu artinya teman-teman itu udah bisa melakukan transaksi secara peer to peer ya di antara kedua belah pihak. Nah, untuk masalah harganya di sini teman-teman saya tekankan kembali. Di sini ada yang ngikutin harga GCP. Harga GCP itu paling tinggi teman-teman. Harganya sampai berapa ribu itulah, mungkin dolar atau mungkin yang lain-lain. Tapi hari ini teman-teman, aku saranin ya buat teman-teman semua, lakukan transaksi itu di bawah rata-rata atau mungkin di bawah yaitu kerugian. Jadi kita ini maksudnya apa Bang? Jadi kayak gini aja. Kita ini teman-teman mengurangi resiko kerugian. Maksudnya gimana Bang? Oke, kayak gini teman-teman ya. Jadi maksudnya hindari transaksi dengan resiko kerugian tinggi teman-teman. Kalian hari ini ngikutin. Hari ini kalian transaksi, contoh ya secara private atau mungkin secara komunitas nih, ada yang nuker barang dengan Pi, ada yang tuker Pi dengan barang. Nah, harganya itu ada yang ngikutin harga GCP, ada yang ngikutin harga pasaran hari ini, ada yang ngikutin harga sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi teman-teman hindari ya nilai yang lebih tinggi. Kita nggak tahu teman-teman berapa nilai harga ini. Kalau di GCP ini harganya tinggi, misalkan kalian ngikutin harga GCP ya, ini kita ini ngejelasinnya secara empirik aja, secara bukti aja ya. Kita ngelihatnya itu fakta data ya, fakta data hari ini nilainya berapa. Misalkan kalau kalian transaksi 1 Pi, ini nilainya sesuai GCP. Ketika ini nanti listingnya di bawah dari 0,5 USD, 1 USD, 20 USD, kalian mengalami kerugian tinggi teman-teman. Ya, jadi kurangin resiko teman-teman. Ya. Misalkan kalian tukar 1 gram Pi
Contohnya 1 gram emas antam logam mulia ditukar dengan 1 pi. Jadi 1 pi itu sama dengan 1 gram. 1 gram itu yang emas 24 karat itu kan 900 ribuan. Hampir 1 juta rupiah untuk 1 gramnya. Kalian tukar dengan 1 pi. Ingat teman-teman ya, kita nggak tahu harga ini bakal berapa nantinya teman-teman. Ini nggak ada jaminan kolateral. Ini nggak ada underlying aset. 1 pi itu nggak ada yang namanya dijamin dengan berapa rupiah. Ya nggak ada yang tahu teman-teman. Ini nggak ada bentuk kolateralnya, nggak ada. Ini tuh underlying asetnya nggak ada. Ini mata uang angin hari ini. Ya. Teman-teman mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi teman-teman itu terserah kalian. Kalian kalau misalkan pengen lakukan transaksi silakan, itu hak kalian. Tapi saran saya buat teman-teman itu kurangin resiko ya, supaya teman-teman itu tidak terjadi kerugian yang gede di kemudian harinya nanti. Ingat teman-teman ya, hari ini belum ada jaminan atau mungkin belum ada kolateral lah. Itu kan ya, ini belum ada underlying aset, nggak ada yang ngejamin teman-teman. Hari ini kalian lakukan transaksi, setuju sepakat di angka harga tinggi $100, berarti kan ini satunya itu 1,5 juta ya. Kalian lakukan transaksi tuh, ketika nanti listing ini harganya cuma di angka $1, kalian rugi apa enggak itu ya. Jadi aku saranin buat teman-teman itu kurangin resiko kerugian. Nah itu ya yang pertama. Kemudian di sini teman-teman, kita langsung lihat untuk mengenai masalah harga. Ya, atau mungkin bahas ini sesuai dengan tema teman-teman. Ada yang tanya, ini berapa nanti nilai harganya bang? Oke, langsung aja kita lihat ya perkembangan terlebih dahulu teman-teman. Kita buka media sosial resmi mereka. Karena hari ini teman-teman banyak yang tanya, sebenarnya aku udah vakum setahun ini, aku nggak ngebahas tentang mengenai pi, karena di luaran sana banyak banget YouTuber yang ngebahas tentang mengenai masalah ini. Jadi aku putusin nggak ngebahas ini lagi. Tapi di sini banyak banget teman-teman yang tanya. Karena di sini aku ngejelasinnya belak-belakan, aku nggak ada unsur untuk memanipulasi kalian, kemudian nggak ada mengintervensi kalian. Di sini aku cuma ngebahas sesuai fakta data empirik otentik ya hari ini. Ini faktanya yang terjadi hari ini. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Nah, ini media sosial resmi mereka teman-teman. Ini baru diposting. Ini 19 jam yang lalu teman-teman. Hari ini itu tanggal berapa? 14 September hari Kamis 2023. Nah di sini teman-teman kurang lebih seperti ini nih. Ini berita yang terbaru ya. Dimana dia itu ngebahas dia telah meluncurkan ya fungsi atau mungkin room ya, situs yang memperkenalkan atau mungkin mereka itu mensosialisasikan ya, bahwa mereka itu fungsinya ini loh, buat ini loh gitu kan ya. Dan kemudian untuk ekosistem itu diajak berbondong-bondong teman-teman untuk mempelajari dan kemudian memperkenalkan ekosistem yang dibuat oleh Pi ini. Ya, di sini teman-teman kalian bisa lihat ya. Di sini dia itu ngebahas tentang mengenai tokenomic. Jadi suatu entitas token, koin, kripto apapun itu fungsinya buat apaan sih gitu kan ya. Fungsinya buat apaan gitu kan ya. Itu buat apaan nanti ke depannya. Ini bisa digunain buat apa, bayar apa, buat cicilan apa. Fungsinya nanti buat apaan gitu kan ya. Jadi lebih ngelihat fungsinya. Pi ini nanti ke depannya buat apaan. Kalian udah bisa lihat hari ini. Hari ini walaupun belum secara publik dibuka, secara umum belum, tapi di sini kalian bisa lihat ya harga apa. Ini udah ada nilai harganya. Kalian nanti boleh langsung join di grup ya, komunitas Pi. Nanti kalian bisa langsung klik link yang telah aku sediain di kolom deskripsi. Kalian nanti bisa langsung gabung di situ. Nanti kita bisa bisa diskusi bareng-bareng teman-teman. Kita bisa konseling bareng-bareng di dalam grupnya. Di sini kalian bisa lihat ya. Forum menggunakan tokenomic. Nah, di sini tokenomic teman-teman, tokenomic untuk mendorong keaslian dan kalian bisa lihat ya, percakapan. Nah, konsumtif.
Nah, jadi tokenomic yang konsumtif nih teman-teman, kita garis bawahi tokenomic ini yang berarti nanti konsumsi gitu kan ya. Hari ini kalian mungkin di negara masing-masing itu konsumsinya mungkin dengan menggunakan duit ya. Nah, dengan menggunakan duit itu dengan duit itu kalian bisa ngapain aja. Kalian bisa terbang pakai tiket, bisa pakai pesawat, beli tiketnya pakai duit ya. Barternya itu teman-teman kurang lebih kayak gitulah ya. Kalian pengen pulsa itu harus ada duit, kalian ngapain aja harus pakai duit ya. Kalian pengen makan sekalipun harus pakai duit. Dan begitupun ini teman-teman ya, tokenomic. Ya, jadi fungsi duit itu buat apaan gitu kan ya? Fungsi duit itu buat apaan? Buat pembayaran, pengganti dari barter. Dulu sebelum adanya duit, itu orang-orang zaman dulu menggunakan barter. Ada yang punya ayam ditukar dengan beras, ada yang punya beras ditukar dengan ubi, ada yang punya ubi ditukar dengan ayam. Ya, jadi mereka itu sistem barter. Orang-orang zaman dulu itu barter. Sebelum adanya duit itu mereka melakukan barter, tukeran barang lah. Nah, aku butuh duit aku butuh beras, di situ butuhnya ayam, ya udah tukeran beras dengan ayam, dituker, itu barter teman-teman. Nah, kemudian mungkin hari ini modern ini menggunakan duit teman-teman, jadi semuanya pakai duit, pengen ayam pakai duit, semuanya pakai duit teman-teman. Nah, begitupun dengan P-Network ya. Jadi teman-teman, tokenomic itu fungsi ya, fungsi duit itu buat apaan? Itu pembayaran ya, apapun itu kalian bisa lakuin dengan duit. Nah, mungkin itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini perbandingan dengan P-Network. P-Network itu buat apaan gitu kan ya. P-Network ini kan dia dijelasin ini sebagai mata uang digital. Tetapi yang bikin aku bingung teman-teman, ini aset digital atau mata uang digital? Ya, aset dengan uang itu beda teman-teman. Aset digital kemudian uang digital itu beda. Sementara waktu di sini teman-teman, banyak orang-orang yang ngejelasin bahwa ini nanti ini harganya naik turun. Waktu kemarin tuh itu kan ada di exchange, hari ini kalian bisa lihat itu harganya turun naik. Ini sementara waktu di P-Network-nya itu dia dijelaskan ini sebagai mata uang digital. Berarti kalau misalkan ini masuknya dalam mata uang digital, ini masuknya ke dalam stablecoin. Ya, ke stablecoin. Nggak beda kayak USDT, kemudian USDC. Ya, itu kalau misalkan naik turun nggak beda-beda jauh, itu harganya cuma 14.000 paling rendah, paling tinggi 15.000, 16.000. Itu harganya nggak bisa berbeda jungkir balik 360 derajat. Nah, itu berarti masuknya ke dalam aset digital. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Nah, jadi ini berbentuk uang digital dan kemudian kita tidak tahu berapa harga mata uang digital ini, dibanderol berapa. Ini nanti bisa dioperasikan di Web 3.0. Ya, Metaverse. Kalian nanti bisa lakukan transaksi di situ. Pertukaran aset digital. Bisa-bisa nanti USDT ini digantikan dengan P. Nah, ini bisa pula kayak gitu teman-teman. Ya, ataukah mungkin P bisa berpasangan dengan USDT. Nah, jadi kayaknya nanti berbanding terbalik ya teman-teman ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan proyek ini. Nah, di sini pun teman-teman sekali lagi banyak yang ngehujat pula teman-teman, ngehujat para perintisnya sendiri. Halusinasi tingkat tinggi, berhayalan tinggi. Nah, di sini teman-teman sekali lagi buat kalian untuk penambang Pi yang ngehujat, di sini tidak ada pemaksaan buat kalian untuk menambang. Nggak ada teman-teman. Di sini nggak ada yang maksa kalian buat kumpulin ini. Kalau misalkan kalian nggak yakin dengan proyek ini, boleh kalian hapus, uninstall aplikasi P-Network-nya. Nah, kalau misalkan kalian yakin, silakan lanjutkan. Tugas kita hari ini cuma satu, yaitu klik petir, kumpulkan dulu koinnya. Nah, tapi ada yang tanya, belum KYC bang. Nah, nanti kita akan bahas itu teman-teman di video berikutnya. Nah, fokus lagi teman-teman untuk mengenai tokenomic. Ya, tokenomic ini nih teman-teman. Tokenomic untuk mendorong keaslian dan percakapan ya secara konsumtif. Nah, jadi konsumsi. Nanti ini buat apaan gitu kan ya. Jadi teman-teman di sini kalian udah paham ya. Ini nanti bisa digunakan di Web 3.0, di Metaverse. Nanti kalian bisa gunakan mata uang ini untuk melakukan transaksi di internet.
gitu kan ya. Nah ini nggak beda jauh kayak PayPal. Nah nggak beda jauh kayak USDT. Nggak beda jauh dengan USDT, nggak beda jauh dengan USDD. Nah ini semuanya ini stablecoin, ini dia tujuannya ini teman-teman. Bisa-bisa nanti itu USDT disepak gitu, USDT disepak dengan Pi, kemudian stablecoin yang lainnya disepak dengan Pi. Bisa-bisa ini digantikan dengan mata uang digital yang satu ini. Bisa-bisa nanti ke depannya YouTubers ini digaji dengan menggunakan Pi, kemudian blogger digaji dengan Pi, pembayaran apapun itu berbentuk e-commerce kalian belanja bisa menggunakan Pi. Ya, oke sampai sini teman-teman paham ya. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung kita buka ya, bergabung langsung kita akan buka teman-teman. Videonya agak-agak panjang tapi teman-teman di sini harus paham. Sekali lagi buat teman-teman, kalian itu ya lakukan transaksi hari ini, kalian udah paham. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan sebenarnya untuk Pinetok ini dibuka secara publik, secara terbuka, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya, termasuk dari moderator pun, mod itu nggak tahu. Kalau misalkan ada yang tahu kapan dibuka itu teman-teman, itu berarti sok tahu teman-teman ya. Moderator pun nggak ada yang tahu kok ini kapan sebenarnya dibuka. Nah, flashback lagi teman-teman ya tentang mengenai tokenomiknya ini. Nah, makanya mereka itu memperkenalkan salah satu room, salah satu komunitas, atau mungkin mereka itu ngebentuk salah satu ruangan kamar perkumpulan orang-orang yang mengembangkan UMKM di dalamnya. Orang-orang yang usaha, orang-orang yang mempunyai bisnis, orang-orang yang mempunyai apapun itu, project mereka ini bakal dikolaborasi, dikolabkan dengan Pi ini. Ini sudah terjadi hari ini. Setahun yang lalu ini sudah dibuka secara private. Ini artinya bisa dilakukan transaksi antara kedua belah pihak dengan menggunakan metode P2P atau mungkin yang sering disebut dikenal sebagai peer to peer. Mengirimkan satu dengan yang lain mengirimkan dengan yang satu. Ya, jadi ini berbentuk komunitas. Di sini teman-teman, mereka pada melakukan transaksi contohnya kayak gini aja. Ya, ada yang punya makanan dibarter dengan Pi. Ada yang punya barang elektronik ya, itu mereka barter dengan Pi. Nah, contohnya mereka punya handphone dibarter dengan Pi, mereka punya laptop dibarter dengan Pi, apapun itu semuanya berbentuk jasa, barang dan jasa. Kalian kerja di barter dengan Pi. Istilah katanya pembayaran lah gitu kan ya. Tidak menampik karena tujuan ini sebagai mata uang digital. Berarti ini pembayaran. Ini mata uang digital teman-teman. Tapi hari ini kita nyebutnya sebagai barter. Kenapa? Karena ini belum dipublikan. Di sini nggak ada berbentuk kolateral. Nggak ada kolateral di sini teman-teman. Nggak ada juga yang namanya underlying asset. Nah ini nggak ada underlying asetnya. Nah jadi aku tekanin teman-teman untuk para perintis yang kalian ribut-ribut masalah mengenai harga GCP, katanya ini bakal harga tinggi, mengenai harga yang luar biasa tingginya teman-teman. Di sini aku saranin kalian boleh percaya silakan, tapi ketika kalian ingin melakukan transaksi, ingat kalian itu harus menekan angka resiko kerugian yang lebih rendah. Jangan sampai kalian mengalami kerugian tinggi diakibatkan adanya open mainnet secara tertutup, private kalian ngikutin harga yang tinggi. Ketika takutnya teman-teman, ini itu nggak ada underlying asetnya, nggak ada bentuk jaminan kolateral, nggak ada underlying aset, satu Pi ini nggak dibanderol, nggak ada yang nge-backupnya. Contohnya ini satu Pi nggak mungkin di backup dengan 1 gram emas, nggak mungkin. Siapa yang mau nge-backup? Nggak ada. Nggak pula juga satu Pi ini dibanderol dengan mata uang rupiah yang disimpan dalam satu brankas, diamankan untuk ngamanin aset nilai ini. Nggak ada. Nilainya pun nggak ada teman-teman hari ini. Tetapi kalian diperbolehkan untuk melakukan ini. Nah ini tujuan dari core team. Kenapa seperti ini? Tujuannya cuma satu, untuk ngebangun yaitu value, kepercayaan di masyarakat, supaya tumbuh likuiditas. Nah ketika likuiditasnya itu ada,
maka ini akan berpasangan gitu. Jadi dia itu cuma satu tujuannya, itu menumbuhkan likuiditas. Makanya kemarin itu diadakan yang namanya survei. Nah, survei ini teman-teman tujuannya itu satu. Aku sering ngejelasin 1 tahun yang lalu. Ya, dia itu ngelakuin yang namanya konsensus. Kalian tahu nggak? Survei mereka itu konsensus mereka. Dia ingin tahu seberapa jauh perkembangan proyek mereka. Seberapa jauh ya teman-teman. Ini udah berkembang di kalangan masyarakat di seluruh negara. Kita ngomongin pi teman-teman, banyak banget yang ngehujat ini ya di Indonesia plus 62. Ngomongin pi ini bukan ngomongin Indonesia. Ngomongin pi ini itu 210 negara ya. Ini ngikutin proyek ini gitu loh. Jadi kita ketika memang ada mereka yang bilang masa iya bodoh amat gitu kan ya. Nggak usah terlalu mikirin mereka buat apa sih gitu. Lebih baik kita klik petirnya aja hari ini, kumpulkan aja sebanyak-banyaknya. Ya. Dan ingat sekali lagi, aku tekanin buat teman-teman, ya, di sini ini nggak ada bentuk jaminan. Kalian kalau pengen lakuin transaksi, hindari resiko kerugian tinggi. Ya kalian bisa rendah lah kalian. Takutnya apa? Ini nanti kalian mengalami kerugian. Kalian yang punya usaha counter, kalian berani untuk barter dengan pi. 1 pi 1 handphone. Taruh harganya 1 handphone itu 1 juta. Berarti kalian menghargai 1 pi ini 1 juta. Wow, itu kan luar biasa banget teman-teman. Sementara waktu ini belum ada underlying asetnya. Ketika nanti listing di publik, harganya 1 USD, nangislah kalian. 99% kalian mengalami kerugian. Kalian mau tuntut siapa? Kalian minta ganti rugi ke siapa? Ya. Jadi kita lihat fakta, data, bukti secara empirik, otentik gitu loh. Hari ini yang terjadi gitu. Jadi jangan berandai-andai. Jangan mengalih terlalu tinggi. Nah, jadi mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada underlying asetnya teman-teman. Nah untuk masalah ini teman-teman, kalian udah bisa lakuin barter apapun itu. Banyak banget teman-teman yang lakuin barter. Ini diangkat mulai dari 0,1 USD ya. Dimulai dari angka 2.000 rupiah sampai dengan 14.000 ya 1 pi-nya. Tapi ini udah menciptakan value, kepercayaan. Entitas apapun itu teman-teman, yang penting value, kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, nggak ada nilainya. Contoh, kalian hari ini nggak mau gunain rupiah, contoh, ya disclaim Dior teman-teman ya. Maka rupiah itu nggak ada nilainya. Contoh, kalian itu nggak percaya adanya emas itu. Kalau misalkan orang itu percaya emas itu nggak ada nilainya, emas itu nggak ada nilainya. Jadi kepercayaan, balik lagi kepercayaan. Ya, jadi kepercayaan bahwa itu ada nilainya, maka itu pasti ada nilainya. Kalau misalkan kita nggak percaya, ya nggak percaya, nggak ada nilainya. Udahlah, mungkin kayak gitu aja. Kalau misalkan dibilang sebagai mata uang digital angin, betul, ini mata uang angin. Nggak ada yang ngejamin, nggak ada underlying asetnya, nggak ada bentuk koretral apapun itu. Jadi hati-hati. Buat teman-teman semua, ketika kalian melakukan transaksi apapun itu, hindari resiko kerugian yang tinggi. Lebih baik kita mengambil resiko yang rendah. Itu silahkan. Tapi kalau misalkan kalian ngeyel, kalian pengen lakukan transaksi, it's okay, nggak apa-apa. Karena yang terpenting satu, di sini saya tidak menghasut, kemudian tidak mengintervensi kalian untuk ngelakuin hal-hal yang telah aku jabarin tadi teman-teman. Ya. Jadi mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi di sini buat teman-teman semua buat kalian di sini berbicara tokenomic, fungsi dari uang digital ini buat apaan. Cuma kita nggak tahu ini nilainya bakal dibanderol berapa satunya. Ya. Tapi di sini semuanya teman-teman ini sudah dilakukan sama mereka teman-teman ya. Ini tokenomic mereka ini. Ya ini komunitas di dalamnya ini ya. Ini orang-orang Malaysia ini teman-teman. Malaysia itu banyak kali ya.
Singapura, Vietnam, Kamboja, semua negara ini mereka ngikutin teman-teman. Nah oleh sebab itu buat teman-teman semua, apa yang terjadi ke depannya kita nggak tahu. Selagi masih ada kesempatan kita ambil. Ketika memang hari ini ada kesempatan kalian ambil. Udah telat bang, betul kalian udah telat. Tapi belum telat-telat banget. Buat kalian yang pengen daftar, kalian langsung aja daftar. Link pendaftaran PIN-nya udah aku sediain di kolom deskripsi. Dan kemudian untuk kode referralnya silahkan masukkan. Itu udah aku jelasin teman-teman. Dan buat kalian jangan lupa juga ya, dukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk ngebuat ya, mungkin ngabarin kalian tentang mengenai proyek kripto yang telah kita garap sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu buat teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wa magfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.